Fenomena pengibaran bendera anime One Piece direspon berbeda-beda oleh pemerintah maupun wakil rakyat. Ada yang merasa bahwa bendera Jolly Roger ini simbol memecah belah bangsa, namun ada juga yang tidak mempermasalahkan berkibarnya bendera One Piece tersebut. Sorotan mengenai pengibaran bendera Jolly Roger One Piece semakin bertambah jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Ada yang menyebut pemasangan bendera One Piece ini sebagai wujud provokasi. Bahkan ada anggota DPR sampai menganggap tindakan semacam ini adalah wujud makar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Budi Gunawan misalnya mengungkapkan bahwa pengibaran bendera One Piece ini memiliki konsekuensi hukum bagi siapapun yang melakukannya. Budi mengatakan pemerintah akan memproses hukum bagi siapapun yang dengan sengaja mengibarkan bendera One Piece untuk berniat melakukan provokasi. Ia juga menyebut fenomena ini sudah menurunkan marwah bendera merah putih. Budi tetap mengapresiasi segala bentuk kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun ia meminta tetap dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak mencederai simbol negara seperti dalam pengibaran bendera One Piece. Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ia menyebut bahwa pengibaran bendera One Piece adalah upaya memecah belah bangsa. Ia mengungkapkan informasi ini diketahuinya dari intelijen. Namun Dasko buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia justru meminta tak ada yang membenturkan isu ini dengan penggemar One Piece. Ia juga mengingatkan bahwa generasi muda melihat One Piece sebagai bagian dari budaya populer, bukan simbol separatisme. Berbeda dengan Menko Budi Gunawan ataupun Sufmi Dasko, unsur pemerintah lainnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya, justru memandang bahwa pengibaran bendera One Piece adalah wujud ekspresi dan kreativitas. Ia melanjutkan dalam setiap peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biasanya selalu ada refleksi dan harapan dari masyarakat Indonesia agar lebih baik ke depannya. Namun, Bima mengingatkan agar masyarakat tetap berekspresi tanpa bertentangan dengan konstitusi. Ia meminta agar tetap bendera merah putih harus lebih tinggi dari bendera apapun yang dikibarkan. Fenomena anime asal negeri Jepang One Piece mulai naik di media sosial menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan fenomena ini menjadi cara untuk mengkritik pemerintah dengan mengibarkan bendera dari tim bajak laut Monkey D. Luffy, sehingga banyak yang mencari bendera tersebut di platform lokal pasar atau marketplace. Hal ini pun menjadi ladang cuan juga bagi UMKM bidang konveksi khususnya di Kabupaten Karanganyar. Untuk informasi selanjutnya dan selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Mardon, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Dio. Bisa saya katakan bahwa uh, terjadi fenomena yang dimana makin menjelang kemerdekaan, kemerdekaan makin ini uh, terdapat adanya bendera bendera yang salah satu cerita atau anime sebenarnya Jepang yang menjadi sorotan hari ini, yaitu bendera dari anime ternama One Piece, yang di situ bendera merupakan secara deskripsi berbentuk tentara seperti gajah laut, layaknya gajah laut, dan ini menjadi fenomena sendiri dan menjadi uh, pro kontra ya, di pemerintah di masyarakat sipil. Namun di balik itu terdapat hal keuntungan atau bisa diraih secara ekonomi, yaitu uh, untuk terjadi ladang kuat dari operasi bendera persoalan sendiri dari
yang menjelaskan ini merupakan fenomena yang dimana orang bersama tadi apa namanya untuk dampak positif ekonomi yang dirasakan oleh industri terutama masyarakat. Hal ini juga tadi disampaikan bahwa pada bulan akhir Juli mulai berkembang dan akhirnya terdapat ribuan pemesan yang memesan bendera anggota dan ini juga kemarin terakhir ada ratusan dari yang memesan mulai dari Open.com, baik dari marketplace hijau, Tokopedia, Media maupun Shopee. Dan harga yang ditawarkan mulai dari skala kecil dan besar, mulai dari Rp10.000. Dan bahan yang dipakai ada tiga jenis yaitu polyester, satin, dan fiberglass. Dan ini membuat berkah atau membuat untuk berkah dari lagi. Ini demikian dari Terima kasih rekan Mardon Widianto, jurnalis Tribun Solo. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari pemilik konveksi Dendi Kristanto selengkapnya. One Piece itu ibarat kata Indonesia itu diibaratin Konoha kan, negeri Konoha, ada kartun-kartun. Nah, secara kebetulan sekarang itu bareng dengan HUT RI di bulan Agustus. Mulai Juli kemarin kan digencer kan tuh di sosial media Konoha, terus ada yang upload bendera custom yang mau pesen siapa, kan itu bendera bajak laut. Jadi trennya itu kayak negara kita itu negara Konoha. Jadi kalau ini mulai rame untuk pemesanan bendera ya bulan Juli kan. Akhir Juli. Baru Juli. Juli udah mulai. Satu isu yang juga sedang ramai diperbincangkan nih Tribunars, seruan untuk mengibarkan bendera bajak laut dari anime dan manga One Piece saat perayaan hari ulang tahun ke-70 pada 17 Agustus nanti Tribunars. Aksi ini jadi disebut sebagai bentuk protes begitu ya, dan juga kekecewaan terhadap kondisi bangsa, tetapi justru dinilai menjadi salah satu simbol-simbol protes tertentu Tribunars. Pemerintah dan sejumlah anggota parlemen juga mengecam seruan mengibarkan bendera tersebut yang mana menyebutnya sebagai tindakan provokatif dan bisa memecah belah bangsa, bahkan dituding juga sebagai salah satu perbuatan makar. Penggemar One Piece mungkin mempertanyakan begitu ya sikap pemerintah yang terkesan kaku dan terlalu serius dalam merespon seruan ini. Bendera fiktif ini sendiri berlatar hitam Tribunars dengan tengkorak dan dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak warna putih dengan ekspresi tersenyum ini berhias topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy. Sampai dengan hari Sabtu 2 Agustus, beberapa bendera juga tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah akun juga mengganti foto profil mereka dengan logo bendera One Piece ini. Kenapa publik dan warganet kemudian memasang bendera One Piece? Mungkin ini juga jadi salah satu pertanyaan besar begitu ya. Salah seorang warga yang tidak menghendaki diidentifikasi Tribuners ini memasang bendera One Piece di salah satu lokasi wisata di Sumatera Barat. Nah, Oki sendiri disebut bahwa dia merupakan penggemar One Piece sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Menurutnya, One Piece ini punya cerita menarik dan simbol-simbol kuat. Dicontohkan misalnya bendera One Piece yang belakangan ramai di media sosial yang dinilai punya simbol perlawanan atas ketidakadilan. Atas dasar itulah yang kemudian membuatnya memutuskan untuk memasang bendera One Piece yang juga menjadi salah satu penggemar One Piece lain juga bisa menerima pesan yang sama lewat aksi yang kemudian dilakukan Tribuners. Kisah One Piece sendiri menurut para penggemar bukan sekadar anime, melainkan fiksi yang mencerminkan ketidakadilan dan ketimpangan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Mereka menilai tokoh elit dalam One Piece begitu ya, ini mencerminkan perilaku segelintir pejabat yang menikmati kekuasaan, sedangkan rakyatnya justru hidup menderita. Adapun di media sosial, seruan memasang bendera One Piece ini sudah muncul sejak 26 Juli silam. Beberapa lembaga analisis media sosial mengatakan fenomena seruan memasang bendera One Piece ini berlangsung organik tanpa mobilisasi tokoh atau kelompok tertentu. Tapi salah satu lembaga, misalnya Drone Emprit, ini mengatakan kalau gerakan pemasangan bendera One Piece berlangsung bahkan sebelum Juli 2025 dan bahkan konteksnya berbeda dengan seruan yang ada saat ini, Tribuners. Kesimpulan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mempertanyakan makna dari bendera One Piece ini sendiri. Bendera tersebut memang merupakan simbol khas bajak laut ya, Tribuners ya. Mungkin Tribuners yang juga pencinta One Piece ini juga jauh lebih ngerti begitu kan apa sebenarnya maksud dari dikibarkannya bendera ini sendiri. Bendera Jolly Roger ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan, tapi juga disebut menyuarakan kebebasan, keyakinan pribadi, dan juga berkaitan dengan persahabatan, Tribuners. Karena bagi para nakama, bendera ini juga disebut sebagai bendera topi jerami lantaran logo tengkoraknya yang menggunakan topi ikonis dari Luffy. Setiap kelompok ini disebut punya kekhasan tersendiri tapi tetap mempertahankan logo tengkorak di benderanya. Jadi kalau menurut Tribuners gimana? Coba komen di kolom komentar ya.